Udah mulai? Aduh, teman-teman aku mana nih? Teman-teman! Teman-teman! Halo! Yeay, kembali lagi di Karawaci City Blessing online streaming. Hai! Udah ready semuanya? Yeay. Tapi sebelum semua itu dimulai, kita mau semuanya bangkit berdiri. Yuk, bangun. Bangun dari tempat tidur. Bangun dari tempat duduk. Bangun dari lantai. Ayo semuanya berdiri dulu karena kita harus pemanasan. Oh iya. Kita kan mau menggerakkan badan. Nanti kalau misalnya encok-encok gimana? Jangan dong sih. Nah, jangan. gerakannya gampang banget kok. Cuma ada 5 Lima gerakan. gerakan itu. Ausis ngobrol. Oke, boleh. Jadi pertama, nih, tangan diputar-putar. Oke, yuk ikutin. Tangan diputar-putar. Ini gerakan pertama. Gerakan kedua, bertepuk tangan. Gerakan yang ketiga, pegang bahu. Oke. Gerakan yang keempat, pegang lutut. Ikutin ya, pegang lutut. Yang terakhir, digoyang-goyang. Gampang Banget. banget. Gini ulang ya. Diputar-putar, tangan diputar-putar. Pegang bahu. Bertepuk tangan. Pegang lutut. Digoyang-goyang. Nah, yang bikin seru ada lagunya. Gimana tuh lagunya? Coba langsung ya. Oke. Oke. Musik. Yuk, ikutin ya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Sekali lagi yuk. Seru ya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Maju. Putar-putar, putar ke atas. Diputar-putar, putar ke bawah. Diputar-putar, putar ke kanan. Diputar-putar, Ke kiri. putar ke kiri. Yeay. I love you, Jesus, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Kita pakai bahasa Indonesianya sis. Yuk. Aku cinta Yesus dalam banget. Lagi. Aku cinta Yesus dalam banget. Cintanya sedalam apa sih? Cintaku wow, lem dalam banget. Cintaku lem dalam banget. Kita pakai bahasa Jawa ya. Oke. Aku tresno Yesus. Jero banget. Aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus. Jero banget. Tresnoku ro jero banget. Tresnoku ro jero banget. Yeay. Baru bisa keren. Yeay. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dalam
sama-sama yuk memuji nama Tuhan. Oke. Kita tepuk tangan yuk. Yang gembira, haha, adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Sekali lagi ya. Hati yang gembira, haha, adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi apa? Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Hati yang gembira. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Ya, kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah sampai di ibadah kita minggu ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Ikutin Sister Iren ya. Come on Sister Iren. Oke, sekarang kita lipat tangan ya semuanya. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini. Untuk hari ini. Untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Untuk kekuatan. Untuk kekuatan. Yang sudah Kau berikan untuk setiap kami. Yang sudah Kau berikan untuk setiap kami. Tuhan. Tuhan. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Buat kami fokus. Buat kami fokus. Dan bisa mendengar dengan baik-baik. Dan bisa mendengar dengan baik-baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Hai adik-adik, apa kabar? Semua sehat kan? Puji Tuhan, semua sehat ya. Oke, hari ini Sis Uli mau cerita apa ya? Ini, lihat, ini ada boneka apa? Boneka apa ini? Angry Bird. Angry Bird, burung pemarah. Nah, Sis Uli mau cerita tentang sukacita lawan dari marah, ya. Orang yang marah, lawannya smile, sukacita. Siapa? Cerita tentang siapa? Cerita tentang Yusuf. Oke? Jadi begini ceritanya adik-adik. Ya, Yusuf itu punya saudara banyak. Nah, mereka semua ada 12 orang. Yusuf itu dia anak yang kecil, dia masih punya adik namanya Benyamin. Terus Yusuf itu disayang sama papanya. Kakak-kakaknya benci sama Yusuf, iri. Mereka nggak suka sama adiknya Yusuf itu. Akhirnya mereka bawa Yusuf ke luar. Terus Yusuf dimasukkan ke sumur. Setelah Yusuf dimasukkan ke sumur sama saudaranya yang lain bilang jangan dimasukin ke sumur, mending dijual aja. Nah, akhirnya dikeluarkan lagi dari sumur. Terus saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf ke pedagang Midian. Mau dijadikan apa? Dijadikan budak. Nah, setelah itu pedagang Midian itu jual lagi Yusuf ini. Kok orang dijual-jual ya? Mau dijadikan pembantu. Nah, pedagang Midian jual Yusuf ke Potifar. Potifar itu orang kaya.
Nah, pada waktu itu Potifar itu bekerja sebagai pengawal Raja Firaun di Mesir. Yusuf kemudian kerja di rumah Potifar. Kerjanya Yusuf rajin sekali dia. Ya, terus Yusuf juga orang yang jujur. Suatu hari istri Potifar mengajak Yusuf berbuat jahat. Wah, tapi Yusuf nggak mau. Yusuf nggak mau diajak bikin jahat. Istri Potifar marah karena Yusuf tidak mau ikut kemauan istri Potifar. Karena takut Yusuf lari. Ya, dia lari dari rumah Potifar. Waktu dia lari, jubahnya ketinggalan. Nah, terus istri Potifar karena marah melihat Yusuf, akhirnya istri Potifar bilang begini, "Itu Yusuf bikin jahat ke saya. Dia bohong sama suaminya." Terus akhirnya Potifar marah dan bawa Yusuf ke penjara. Yusuf pikir di dalam penjara nih, suatu hari dia pikir, wah, gara-gara si istri Potifar aku sekarang di penjara. Dia ngelamun, dia duduk merenung. Di dalam penjara Yusuf nggak marah, nggak benci. Di dalam penjara Yusuf tetap percaya dan taat pada Tuhan. Dia berdoa. Di dalam penjara itu ada yang lain yang di penjara. Ada dua, juru minum sama juru roti. Nah, waktu itu juru roti mimpi. Dia mimpi membawa 3 bakul roti, tapi semua roti yang di bakul itu habis dimakan sama burung-burung. Itu mimpinya. Nah, si juru roti itu cerita mimpinya sama Yusuf. Terus Yusuf coba mengartikan mimpi si juru roti ini. Apa arti mimpinya? Yusuf bilang begini, mimpi kamu itu bahwa dalam 3 hari kamu akan dihukum mati. Hah? Aku mau dihukum mati? Juru minum juga mimpi. Mimpinya dia melihat 3 tangkai anggur, terus anggur itu diperas dan diberikan kepada Raja Firaun. Itu mimpi juru minum. Dan kemudian Yusuf mengartikan mimpi juru minum lagi. Apa artinya mimpi juru minum? Oh, begini kata Yusuf, mimpi kamu itu bahwa dalam 3 hari juru minum akan bebas dari penjara dan kamu akan kerja lagi di istana. Wah! Yusuf berpesan kepada juru minum agar memberitahu Firaun, kalau kamu nanti keluar, katakan pesan Yusuf sama juru minum, jelaskan sama Raja Firaun kalau saya itu nggak bersalah. Itu pesan Yusuf sama juru minuman. Dia lupa pesan Yusuf tadi. Kan Yusuf bilang kalau kamu keluar ingat saya ya, bilang sama Raja Firaun kalau saya nggak bersalah. Tapi apa? Dia nggak kasih tahu pesan Yusuf. Satu hari di istana itu Raja Firaun, Raja Mesir, Raja Firaun mimpi. Mimpinya apa? Melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 lembu gemuk. Nah, setelah bangun pagi hari, Raja Firaun kumpulkan semua orang-orang ahli mimpi yang bisa terjemahkan mimpi, ya. Dipanggil semua, ditanya semuanya.
tapi semuanya nggak bisa menerjemahkan mimpinya, nggak bisa ngertiin mimpinya, nggak ada yang ngerti apa arti mimpinya Firaun. Lalu datanglah Yusuf menghadap Raja Firaun, dan Raja Firaun pun menceritakan mimpinya. Jadi Yusuf mengartikan mimpi Raja Firaun. Mimpi Raja Firaun itu artinya akan datang 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekeringan di Mesir. Nah, pada waktu itu Yusuf usul sama Raja Firaun, punya apa? Yusuf bilang begini, agar Raja Firaun mencari orang yang bijaksana untuk menyimpan persediaan makanan. Nah, Raja Firaun memilih Yusuf untuk menjadi penguasa di seluruh tanah Mesir. Kemudian Yusuf bekerja mengumpulkan bahan makanan di tahun kelimpahan selama 7 tahun. Demikianlah semua penduduk di tanah Mesir tidak terkena kelaparan oleh karena Tuhan menyertai Yusuf. Ya adik-adik, jadi pesannya ya, jangan dendam kalau ada orang buat jahat atau licik sama kita, sama adik-adik ya. Tetap joyful, tetap sukacita, sama seperti Yusuf dimasukkan ke penjara, dia nggak marah, dia nggak dendam, dia berdoa, dia diberkati Tuhan dan akhirnya jadi orang hebat dipakai Firaun ya. Jadi belajar untuk tidak dendam ya, tidak dendam. Kalau ada orang yang buat tidak baik sama kita, kita doakan. Amin. Puji Tuhan. God bless adik-adik. Bye. Hai adik-adik, balik lagi sama aku Sis Jessica. Hari ini kita mau melakukan art and craft lagi. Barang-barang apa yang kita butuhkan? Pertama ada origami, ada pen, lem kertas, dan cetakan untuk membuat bunga. Nah adik-adik, bagaimana sih cara membuat cetakan tersebut? Yuk, nanti kita harus ambil dulu kertas origami, terserah warna apa aja, boleh kuning, merah, pink, orange, coklat, atau apapun itu. Lalu kita bagi dua. Setelah itu, kalau kita udah bagi dua, kita cetak sesuai ukuran, baru kita gunting. Terserah mau guntingnya seberapa, yang penting jadi bunga. Nah, kalau kayak gini kan belum ketempel. Jadi sebelum kita mau tempel, kita bengkokkan dulu ya. Kita bikin ada sisa untuk dia bisa diangkat. Nah, setelah itu ujungnya kita lem dengan kertas. Oke deh, lalu kalian nanti bikin sampai 10 atau sampai begini ya adik-adik. Pokoknya intinya harus dilem serapat mungkin. Kalau aku di sini pakai alasnya warna oranye supaya lebih bagus aja, terus aku kasih bata. Kalau kalian nggak punya batanya, boleh dari kertas, kolom, dan bisa juga diwarnai. Untuk bunga yang di tengah ini, kalian bisa cetak di kertas origami yang lain ya. Lalu digunting sesuai cetakan kalian. Selamat mencoba adik-adik. Oke adik-adik, gimana ibadah online hari ini? Pasti asik banget kan? Nah, tadi kan udah dapet art and craft-nya. Jangan lupa dikumpulin di nomor di atas ini.
Oke adik-adik, sampai sini aja ya kita temeninnya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.